Sebelum saya ke dua kepala daerah, tapi mungkin komentarin dulu Dokter Brian, itulah suara-suara dari kepala daerah. Bukan tidak mau melaksanakan kebijakan, tapi memang ada aja permasalahannya, seperti masyarakat yang belum disiplin. Seperti apa Dokter Brian? Ya, dan itu terjadi di banyak tempat ya, bahkan di Jakarta pun yang kalau tadi Dokter Pandu tadi juga menyampaikan ya, saya juga melihat laporannya yang menggunakan big data dari Google itu, bahwa ada perubahan itu ada. Pergerakan orang kemudian menurun itu memang terjadi gitu, tapi belum mencapai optimal gitu kan, masih ada yang tidak melakukan. Artinya apa? Artinya edukasi kepada masyarakat itu masih tetap harus dilakukan, karena pendekatan kita yang utama berkali-kali saya sampaikan kan, kita memang tidak mau melakukan pendekatan yang sifatnya otoriter. Ya, walaupun mudik misalnya statementnya kan jelas keras kan, larangan gitu. Tapi kan juga bukan berarti bahwa kalau kemudian orang nekat terus ditangkepin, dimasukin penjara, kan nggak seperti itu juga gitu yang akan kita lakukan. Walaupun kalau kita melihat undang-undangnya itu dimungkinkan loh, PSBB itu kan bagian dari bentuk dari masuk ke dalam kekarantinaan kesehatan, artinya dia tunduk pada undang-undang kekarantinaan. Jadi sanksi itu ada, tapi bukan itu arahan presiden kan, bukan itu sanksi yang seperti itu yang kita harapkan gitu loh. Jadi artinya apa? Artinya edukasi kepada masyarakat itu memang harus dikedepankan. Yang kedua, kepala daerah itu kan lebih mempunyai mata dan tangan, lebih jelas melihat persoalan, punya tangan juga yang lebih dekat untuk ke titik persoalan dan juga bisa mengatasi di sana. Itu jadi artinya memang seperti yang dilakukan di Surabaya ya, dan di DKI juga itu kan hari ini kan kita dapat beritanya sudah menegur beberapa banyak banget bahkan ya pabrik gitu kan, kemudian juga menegur dan bahkan menyarankan untuk menutup itu ya, itu sudah dilakukan gitu. Ya memang pembagian kerja antara pusat dengan daerah memang harus diterapkan, tidak bisa semuanya dikerjakan oleh pemerintah pusat. Oke, sekarang saya kembali bertanya kepada Pak Gubernur, Pak Nurdin, ini bagaimana kemudian sebenarnya untuk Sulawesi Selatan, optimis tidak Pak, sesuai dengan judul saya ini, Corona ini bisa kita akhiri kemudian untuk konteks di Sulawesi Selatan, karena kepala daerah ini sudah punya hak untuk melaksanakan apapun kebijakan sanksi-sanksi untuk masyarakat yang tetap bandel ini, seperti apa Pak Gubernur? Ya, jadi sebenarnya kan kita perang menghadapi COVID ini butuh kesadaran bersama seluruh masyarakat untuk disiplin agar bisa kita melumpuhkan penyebaran COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita tidak hari tanpa terus melakukan tracing kontak. Bahkan sekarang kita siapin program yang namanya Duta COVID-19. Jadi ini nanti kita akan isolasi semua. Pada saat masa inkubasi selesai, dia menjadi edukator ke masyarakat. Ini juga sudah kita lakukan. Bahkan sekarang ini kita udah tegas banget ya. Seperti Goa kita tunda 1 minggu. Itu karena memang kita betul-betul akan melakukan isolasi wilayah. Jadi nanti ya tentu memang kita butuhkan waktu dan komitmen semua pihak gitu, bahwa kalau kita tidak tegas ini tidak akan selesai persoalan ini. Nah, kuncinya adalah pada disiplin. Oleh karena itu kita minta komitmen masyarakat untuk kita bersama-sama. Kami bersama seluruh Forkopimda yang ada di Sulawesi Selatan ini bahu-membahu ya. Bahkan ya banyak masyarakat udah mulai jenuh juga melihat. Bagi yang sadar betul bahwa betapa bahayanya virus corona ini, terutama pada masyarakat kita yang positif dan ada penyakit bawaan. Oleh karena itu saya kira insya Allah Mbak, kita akan berupaya keras, mudah-mudahan Mei ini di Sulawesi Selatan ini sudah mulai melandai, insya Allah. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Dan kemudian saya ke Pak Wagub. Pak Wagub, kita apresiasi apa yang dilakukan oleh kepala daerah di Jawa Timur. Tapi mengingat ini menjadi dilematis ya Pak Wagub, sektor-sektor atau pabrik ini memang masih dibutuhkan. Tapi memang karena mereka bekerja secara massal, ini menjadi concern tersendiri kepala daerah untuk jangan sampai ada kasus positif karena kemudian menyebarnya lebih cepat. Ini bagaimana treatment yang dilakukan atau intervensi dari kepala daerah? Seperti apa Pak Wagub?
Ya, makanya pertama kata kuncinya adalah tadi seperti Pak Gubernur Sulawesi Selatan sampaikan, tracing secara aktif. Itu makanya muncul kategori OTG, ODP. Ini karena orang-orang yang tidak serta-merta menunjukkan gejala-gejala yang signifikan, bahkan tidak ada gejala sama sekali, itu bisa kita telusuri dari pasien dalam pengawasan maupun positif. Nah, inilah sebabnya bahkan sebelum rame-rame PSBB tanggal 28, sebenarnya pada tanggal 21 tadi sudah ada tindakan, dirumahkan, kemudian pada hari Jumatnya, artinya 3-4 hari sebelum PSBB, itu sudah dilakukan rapid test terhadap 500. Jadi dari orang ini kontak 16, kemudian berkembang menjadi 165, berkembang menjadi lagi tambah 323 lagi. Nah, langkah-langkah ini yang kemudian menjadi sangat penting untuk istilahnya tuh memburu potensi-potensi positif. Apalagi kita tentunya berharap bahwa kita akan terus bisa menyediakan alat-alat testing supaya kita bisa menguji dengan cepat kira-kira ini carrier atau bukan. Baik, Pak Wagub, terima kasih. Selamat bekerja, Pak Wagub, Pak Gubernur. Mudah-mudahan di daerah masing-masing ini bisa menyelesaikan kasus-kasus positif, bahkan juga tidak ada penambahan kasus. Ada yang mau ditambahkan, Pak Wagub? Saya mau izin sebentar karena ini sangat penting. Pak Dr. Kohar akan menyampaikan sedikit untuk pencerahan kepada masyarakat. Saya mohon sebentar aja Pak Kohar bisa menjelaskan posisinya persis langkah berikutnya seperti apa. Monggo, silakan. Jadi dapat kami sampaikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan sudah cukup optimal. Artinya dari screening yang kita lakukan, yang mereka terindikasi tadi rapidnya positif, sekarang sudah diisolasi dan sudah kita lakukan pemeriksaan swab. Mudah-mudahan dari hasil swab ini kita bisa lebih tahu lagi mana yang memang harus dirawat, mana yang kemudian bisa diobservasi aja. Kemudian dari tenaga yang ada, karyawan yang ada, di sana sudah diliburkan. Kemudian mereka yang biasanya kegiatannya adalah dengan transportasi yang padat, sudah dilakukan penjarangan. Kemudian sudah dilakukan juga upaya edukasi pada peserta yang lain, pada pekerja yang lain, sehingga kemudian upaya-upaya untuk pemutusan mata rantai sudah cukup optimal untuk dilakukan. Baik, Dr. Kohar, terima kasih. Bahkan juga Pak Wagub, sekali lagi saya juga terima kasih kepada Pak Gubernur Sulawesi Selatan, Pak Nurdin Abdullah. Terima kasih seluruh narasumber saya, kepala daerah. Sukses untuk penanganan COVID-19 di daerah masing-masing. Nah, mungkin saya ke Mas Sopa ya. Konteks-konteks seperti ini kan tidak terjamah atau tersentuh dari penelitian dilakukan oleh asing. Sementara dulu kalau misalnya LSI Denny J akan melakukan penelitian unit analisis manusia atau masyarakat langsung terjun ke lapangan. Kalau ini kan mengolah data dari penelitian. Nah, ini apa? Bisa menjawab tidak? Mungkin terjadi tidak? Juni 2020 kita akan selesai corona seperti apa? Iya, pertama bahwa tergantung dari permasalahan penelitian. Sehingga itu akan menentukan unit analisis yang kita lakukan. Kalau misalnya opini publik tentu akan mengambil kira-kira persepsi masyarakat akan seperti apa. Tetapi dalam konteks kita mencari tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tentu bukan dari persepsi dari masyarakat, tetapi dari data-data yang ada. Dan sejauh ini data yang tersedia adalah data sekunder yang memang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga yang memang secara kredibel sudah terbukti, yaitu dari Worldometer sama dari University of Singapore itu. Sehingga dengan adanya itu kita tidak menggunakan opini publik, tapi memang dari data yang ada, karena memang sejauh ini itulah yang tersedia. Nah, dari data yang ada kita menyimpulkan, pertama secara level global memang ya antara Juli sampai dengan September, khusus untuk Indonesia itu sekitar bulan Juni. Tetapi dengan asumsi, karena memang model proyektif ini itu terbangun dari asumsi-asumsi yang ada. Ketika asumsinya terpenuhi, otomatis proyeksinya juga bisa terjadi. Tetapi ketika asumsinya rusak atau kacau, otomatis juga proyeksinya tidak terjadi. Asumsi yang pertama yang dibangun adalah protokol-protokol kesehatan seperti tadi PSBB itu tetap dilaksanakan sampai dengan nanti. Dan saya melihat bahwa peran aktif dari pemerintah, bahwa pusat, kemudian juga pemerintah daerah, ini sudah lumayan bagus ya. Terlebih ketika memang ditangkap juga oleh daerah tingkat 2. Tadi misalnya kita dengar di Goa sudah mulai di Kungkung, dan itu memang hal yang positif. Atau misalnya di Trenggalek, itu juga melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat juga merasa bahwa oh iya ini sebentar lagi selesai loh. Dan ketika itu ada muncul harapan di masyarakat, masyarakat dengan serta-merta juga akan berubah kok. Jadi hal yang tadi kita sulit misalnya PSBB dan sebagainya, dengan ada berita ini mudah-mudahan ya lagi bulan Ramadan ada kabar gembira lah buat masyarakat, sehingga tapi memang belum berhenti sampai di situ, masih ada PR sampai dengan nanti. Setujukah Pak Pandu Riono secara epidemiologi melihat hal ini? Sesaat lagi Pak Pandu ditahan dulu, usai jeda berikut di Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan kembali.